kita kan kemarin udah melakukan analisis di PT Gisio Donat dan Cafe, dan kita juga dapat menyimpulkan hasil dari pemecahan permasalahan di Gisio Donat dan Cafe. Yang pertama itu yang saya dapatkan itu bagaimana analisis aspek pasar pada Gisio Donat dan Cafe ya kan. Yang saya dapatkan, pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga dan pada resto. Gisio melihat dari perkembangan pasar modern yang semakin maju dan modernisasi dan semakin tinggi nilai angka permintaan, maka resto Gisio menjual produk tersebut bukan hanya di toko tetapi juga secara online, yaitu di GrabFood maupun di GoFood. Menurut hasil analisis saya juga konsep pokok dalam pasar yaitu mengetahui besarnya permintaan pasar yang diterima terhadap produk yang disediakan. Maka dari itu dapat kita melihat seberapa banyak permintaan pasar dari berapa banyak produk yang diproduksi. Analisis kemarin juga bahwa Gisio adalah produk dalam negeri dengan menggunakan konsep dari luar negeri dan disempurnakan dengan modernisasi dan kualitas terbaik. Dari hasil analisis kemarin juga bahwa Gisio adalah produk dalam negeri dengan menggunakan konsep dari luar negeri dan disempurnakan dengan modernisasi dan kualitas terbaik. Pada mulanya, Gisio merupakan sebuah gerai toko donat dengan konsep, bentuk, dan rasa yang mirip dengan gerai donat Amerika. Kemudian dilakukannya inovasi-inovasi yang lebih menarik. Dari data yang saya dapatkan tentang konsep resiko dalam penilaian investasi, jika tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan atau target, maka dapat dicontohkan jika permintaan akan produk ini rendah, maka investasi pun akan turun. Yang saya dapatkan juga dari analisis kemarin bahwa manajemen dari PT Gisio Donat dan Cafe melihat di Indonesia tidak ada kafe dan restoran yang memiliki keunikan yang dimana dapurnya itu dapat dilihat oleh pembuat donat sehingga memiliki daya tarik tersendiri, ditambah banyaknya varian rasa yang banyak digeluti oleh konsumen sehingga memiliki banyak sekali tingkat pembeli dan juga banyak sekali diliriki oleh konsumen. Lalu aspek pasar pada Gisio Donat ini saya nilai dari data kuantitatif dalam pasar, dikarenakan melihat dari sisi banyaknya permintaan, penawaran, serta laba dan ruginya. Hasil dari analisis aspek pemasaran di toko Gisio, pemasaran di Gisio dilakukan dengan mengadakan konsep dasar terbuka, varian rasa yang berbeda-beda, dan atraksi-atraksi yang dilakukan oleh kopi. Setelah saya analisa aspek teknik dan produksi pada Gisio Donat dan Coffee, proses teknik produksi perlu diketahui untuk menentukan jumlah peralatan yang diperlukan, bentuk dan luas bangunan untuk menentukan jumlah investasi, modal kerja, biaya operasi, dan pemeliharaan dalam perhitungan analisis kriteria investasi. Selain dari yang tadi saya simpulkan, saya juga mendapatkan analisis untuk mengukur dan meramalkan permintaan produk di PT Gisio Donat dan Cafe, adanya penyesuaian dengan pasar modern, globalisasi, dan Gisio memiliki strategi tersendiri dan menambah varian rasa donat sesuai dengan permintaan konsumen, maka adanya lonjakan permintaan pada produk tersebut sehingga Gisio harus siap memenuhi produksi donat sesuai kurva permintaan akan produk tersebut. Dari aspek keuangan pada Gisio Donat dan Coffee bersumber dari dana penjualan atau pendapatan, investasi yang masuk, serta kas dari Gisio Donat dan Coffee. Tak lupa juga senantiasa menghitung laba dan ruginya dari penjualan produk. Dari hasil analisis aspek ekonomi, sosial, dan politik di toko Gisio sebagai produk lifestyle disasarkan untuk konsumen dari segmen menengah atas dengan gaya hidup dinamis, muda, dan modern. Pemasaran di Gisio dengan cara memperbaiki produk yang standar, prosedur produksi yang lebih baik, memperbaiki mutu dan operasional produk. Dari data analisa aspek hukum dan lingkungan hidup pada Gisio Donat dan Cafe, aspek hukum itu penting. Sebelum usaha tersebut dijalankan, semua prosedur berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan
telah terpenuhi terlebih dahulu, dan aspek lingkungan hidup berkemungkinan akan mendapatkan persaingan bisnis